Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kegiatan kami, kesibukan kami, Engkau telah menibakan kami di tempat, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi penguatan dan refleksi evaluasi dalam kehidupan kami pada hari ini. Sehingga esok hari ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami dapat berbuat lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Kamis 9 Maret 2023, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Dan ayat menjadi pembimbing renungan, ayat 10b. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dipanggil dan memberitakan Injil. Kebanyakan orang pada saat hendak memulai suatu kegiatan atau pekerjaannya, baik dia bekerja di perkantoran, di gereja, di lapangan, dimanapun itu, begitu menggebu-gebunya. Mereka bersaksi bahwa posisi ini, kegiatan ini, pekerjaan ini saya terima karena itu merupakan panggilan daripada Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan saya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Namun dalam berjalannya waktu muncul permasalahan. Muncullah suara-suara yang mengkritik, yang menyatakan ketidakbaikan, yang menyatakan membuat dia sepertinya tidak nyaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kritikan dari orang lain mampu membuat semangat seseorang itu menjadi kendor. Banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri atau resign dari perusahaan atau tempat di mana dia bekerja. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dalam malam hari ini. Paulus dan Silas melakukan misinya ke suatu kota untuk melayani jemaat Kristus. Mereka menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul supaya jemaat dapat bertumbuh di dalam imannya. Pada saat hendak melanjutkan perjalanan mereka ke Asia, di tengah perjalanan mereka mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatan itu mereka dicegah untuk melanjutkan perjalanan ke Asia. Bahkan ketika Paulus bersaksi bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan Paulus memiliki kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Dan akhirnya Paulus dan Silas menuju Makedonia, berlayar, dan sesampainya mereka di sana, mereka merespons panggilan Allah sekalipun panggilan itu memiliki tantangan yang lebih besar daripada daerah Asia tadinya. Mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia sekalipun tantangan yang mereka hadapi lebih besar. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah panggilan Allah yang sedang kita jalani saat ini? Tantangan apakah yang sedang dialami dalam panggilan kita saat ini? Jika Allah menempatkan kita di satu tempat, jika Allah menempatkan kita di suatu perusahaan, jika Allah menempatkan kita di satu pekerjaan, tentu sekali pasti ada tantangan dan kesulitan. Namun ketika tantangan dan kesulitan itu terjadi, ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkan kita.
Karena itu setialah dengan panggilan Allah, jalanilah dengan sepenuh hati. Yakinlah bahwa Allah sedang melakukan perkara besar dalam hidup kita untuk kemuliaannya dimanapun kita ditempatkan. Sekalipun kita menyadari mungkin bisa saja teman kantor kita yang tidak baik dan tidak suka, teman di lapangan kita yang tidak baik dan tidak suka, banyak hal yang membuat itu bisa terjadi. Namun ingatlah, ketika Tuhan telah menempatkan kita, baik di suatu posisi di perusahaan, baik suatu posisi di lapangan, sekalipun ada tantangan, itu tidak membuat kita mundur. Tetapi semakin menteguh dan kuat bahwa Allah sedang melakukan perkara besar di dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Di kantormu? Ingat, Tuhan punya rencana besar di dalam hidupmu. Di lapangan? Ingat, Tuhan punya rencana besar di dalam hidupmu. Di tengah-tengah pelayanan di gereja? Ingat, Tuhan punya rencana besar di dalam hidupmu. Karena itu, penuhilah panggilannya dengan kasih dan setia dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada, baik di keluarga, gereja, pekerjaan, di lapangan, sehingga meskipun ada halangan dan tantangan, bahkan ancaman, itu tidak membuat kita menjadi goyah dan gentar. Beritakanlah Injil melalui hidupmu. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan di malam hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami seringkali berkeluh kesah bersama dengan teman kami, bersama dengan sekitar kami. Dan kadang itu membuat kami menjadi mundur dan goyah. Tetapi malam ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau memiliki rencana indah dalam kehidupan kami dimanapun kami ditempatkan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami, asalkan kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas setiap pekerjaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah pekerjaan itu membawakan sukacita dalam hidup kami, apapun tantangannya. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat. Berkati dan jagailah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.